Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Ibu Guru pada siang hari ini untuk kita bisa berkumpul dalam kegiatan yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah kita. Baiklah Ibu Guru yang kami hormati, untuk mengepesankan waktu, baiklah kita akan mulai bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Konsep utama modal budaya positif kita adalah pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, manusia memotivasi perilaku manusia, yang kelima, posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baiklah, Ibu Guru yang kami hormati, pembelajaran pertama yang kita ambil yaitu pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru kita rancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti kita dalam memimpin pembelajaran dalam kelas sebagai manajer merancang program pembelajaran yaitu yang berkaitan dengan paradigma baru di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Makna daripada disiplin positif yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita condong mengembangkannya kata disiplin atau ketidaknyamanan keyakinan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berpikir dengan mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang bersifat intrinsik dari diri siswa kita sendiri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa slogan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita tidak boleh memberikan suatu ancaman atau hukuman kepada anak-anak kita dalam menerapkan daripada disiplin positifnya. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia juga memiliki membutuhkan kebutuhan utama kita. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Sebagai manusia kita harus membutuhkan makan dan minum dan perlindungan. Nah, tanpa itu kita juga tidak bisa bertahan hidup. Nah, selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai manusia harus bagaimana ya? Harus ada yang menyayangi kita. Kalau anak-anak peserta didik kita seolah-olah kita menyayangi dia. Ada rasa sayang dan kita selalu menerima bagaimanapun bentuk daripada siswa kita itu. Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu penguasaan. Jadi seorang manusia ingin juga mencari suatu penguasaan, mencari kekuasaan di dalam hidupnya. Selanjutnya yang keempat, kebebasan. Jadi manusia membutuhkan rasa bebas.
ya, rasa bebas dalam berinteraksi dan hidup dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir setelah dia merasa bebas, dia mencari kesenangan. Bagaimana dia ingin senang, mencari kesenangan di dalam kehidupannya. Nah, ini salah satu bentuk dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Lalu yang keempat, motivasi perilaku manusia. Bagaimana motivasi kita berikan suatu dorongan kepada manusia? Nah, ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini kita memberikan suatu motivasi pada diri kita maupun kepada orang lain mesti memiliki suatu tujuan tertentu. Tanpa tujuan tertentu, maka kita tidak mau melakukan dorongan atau motivasi kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Nah, dalam memotivasi dengan mempunyai tujuan tertentu, perlunya kita menghindari ketidaknyamanan dalam bentuk hukuman. Nah, murid kita yang kita berikan disiplin itu untuk dirinya sendiri itu, jangan kita istilahnya memberikan suatu hukuman yang sifatnya menakutkan. Ini berarti kalau kita memberikan suatu hukuman atau motivasi dengan hukuman, maka itu disebut sebagai intrinsik, ya, memberikan dukungan dari luar, dorongan dari luar dalam melakukan disiplin. Selanjutnya mendapatkan imbalan. Kalau kita memberikan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid kita melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi juga intrinsik. Ya. Dia melakukan itu karena apa? Karena kita menjanjikan suatu janji atau imbalan atau memberikan suatu penghargaan, sehingga dia melakukan disiplin yang sifatnya ekstrinsik. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar. Kenapa dia sadar akan dirinya, kebajikan dirinya? Hal ini merupakan motivasi yang bersifat intrinsik. Kalau siswa itu memberikan dorongan pada dirinya sendiri atau menguatkan diri dalam disiplin diri karena sadar akan dirinya, maka ini disebut sebagai motivasi dari diri kita sendiri atau siswa sendiri dalam berbentuk intrinsik. Ya. Lanjut yang kelima, konsep disiplin dengan identitas gagal misalnya kita. Nah, dalam konteks identitas gagal kita menerapkan disiplin itu karena meyakinkan, tidak nyaman atau memaksa murid mengembangkan kesalahan dan murid merasa direndahkan diri. Ini yang sangat-sangat gagal kalau kita menerapkan sistem ini, memaksa murid mengembangkan kesalahan dan murid merasa kita rendahkan atau kita pojokkan di dalam kelas. Dia merasa tersinggung dan lain sebagainya. Ini adalah konsep gagal yang harus kita terapkan. Kita marahi juga di depan kelas, itu termasuk konsep gagal. Jadi itu tidak bagus kita melaksanakan hal tersebut sebagai manajer dalam kelas. Lalu yang memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan itu kan bentuknya tidak efektif. Ya. Memberikan penghargaan kepada anak, lalu yang satu kita berikan, yang lain tidak. Nah, ini merupakan suatu merusak hubungan yang sifatnya sifat iri kepada anak yang sudah kita berikan suatu penghargaan. Ya. Dan itu salah satu mematikan kreativitas atau menghukum dengan sistem ranking. Ini yang sangat fatal yang sering kita lakukan di masa-masa yang sudah lewat. Nah, ini sebagai pembelajaran kita ke depan, maka untuk anak siswa didik kita itu tidak perlu kita memberikan suatu penghargaan, akan merusak
kreativitas pada siswa yang lain. Walaupun yang 1, 2, 3 kita berikan suatu penghargaan, tapi yang lain itu merasa tersisih. Ya. Nah, konsep yang lain yang kita terapkan yaitu dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Bagaimana? Nah, di dalam menerapkan identitas sukses ini kita melakukan konsekuensi. Nah, di mana penguatannya jangka pendek perlu kita monitoring berkelanjutan dan stimulus respon murid, menghormati peraturan dari guru, melakukan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ini yang berbentuk konsekuensi. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Andai kata kita menyalahkan anak-anak itu konsekuensi yang harus diterima, ya, yang diterima oleh siswa, yaitu penguatan jangka pendek, stimulusnya, yang bagaimana respon muridnya. Dan kalau kita memberikan suatu konsekuensi yang berlebihan, maka kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan seorang siswa. Lalu yang selanjutnya itu restitusi. Bagaimana kita melakukan restitusi itu? Nah, kalau di sini kita melakukan murid bertanggung jawab untuk perilakunya yang fokus pada pemecahan masalah. Baik itu jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan teori kontrol lainnya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini yang berbentuk restitusi. Yang kelima, dalam posisi kontrol dan restitusi itu, yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ya. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, yaitu berdiskusi tentang peraturan. Atau foto belajar, yaitu merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan dan menempel keyakinan di dalam kelas. Ya, ini yang perlu kita lakukan ya Ibu Guru ya, di dalam menerapkan bagaimana kita menggunakan keyakinan kelas dengan 5 posisi kontrol restitusi. Lalu bagaimana kita membentuk keyakinan kelas yang lebih abstrak dari peraturan itu, yaitu berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif, sedikit, jangan terlalu banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas, sekolah dilibatkan saat membuat apa yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Nah, ini Ibu Guru, kita harus melibatkan anak itu yang melakukannya, ya, yang bersifat abstrak, ya, yang sifatnya abstrak, terus ya jangan terlalu banyak, sedikit tapi bisa diingat oleh peserta didik kita itu. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi. Dalam rumusan segitiga restitusi, Ibu Guru, kita pertama kali melakukan menstabilkan identitas. Ya, kita menstabilkan apa pokok permasalahan yang kita hadapi dalam kendala proses pembelajaran tentang murid kita. Kita semua akan melakukan hal terbaik bisa yang kita lakukan, ya, di dalam mengambil menstabilkan identitas ini. Dan kita tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Kita mencari apa titik dari permasalahan. Anak bermain, suka belajar, tidak mau mengerjakan PR dan lain sebagainya. Kita harus tahu identitas apa yang menjadi melatar belakangi anak itu menjadi seperti itu. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, lalu kita masuk ke validasi tindakan. Validasi tindakan kira-kira apa yang kita dapatkan dalam identitas masalah tersebut, kita mengambil langkah, oh ini salah, nah itu. Kita validasi dia, kita berikan dalam kesalahan tersebut, dalam langkah kita memberikan suatu arahan supaya tidak
tidak salah dalam melaksanakan apa yang sudah gagal dikerjakan itu. Kita validasi tindakan yang salah itu, ya. Dan semua perilaku yang memiliki mesti dia punya alasan. Nah, inilah dia dalam validasi tindakan ini. Jadi siswa itu selalu membela diri dan sebagainya, ya, dalam melakukan alasan yang nyata. Nah, setelah kita memberikan satu validasi tindakan kepada siswa kita harus menanyakan keyakinan kita bagaimana untuk tidak mengulangi lagi. Itu menanyakan keyakinan, ya. Kita semua memiliki motivasi yang internal. Bagaimana supaya anak-anak tadi tidak, walaupun memakai segitiga restitusi, tidak merasa tersinggung, kita salahkan, nah sehingga dia bisa berubah sesuai dengan keinginan kita yang kita buat dalam bentuk keyakinan kelas dengan rumus kita pakai. Nah, kalau yang internal itu yang nah di sini kita saling, misalnya ada satu anak yang menjelekkan kita jadi guru. Nah di sini dari internal itu harus menghargai diri sendiri. Kita sebagai wadah guru juga jangan menjelekkan sama anak itu. Jangan anak guru teman kita jelekkan di kelas itu. Ya sih, kadang-kadang kan banyak teman-teman kita kan. Ya jangan seperti itu. Ya, kadang-kadang juga kita temukan dia anak-anak itu dia begini Pak Guru, dia begini. Pernah. Tapi kan kita jangan jelekkan dia. Oh, maksudnya begini. Nah, oh ya, internal. Itu internalnya. Jadi jangan saling menjelekkan dalam kelas antara guru sesama. Guru di dalam kelas di siswa. Oh iya. Ya, jangan jelekkan dia di depan siswa. Walaupun dia jelek betul. Nah, sehingga kan dia mendukung dia. Mendukung siswa, mendukung guru. Sama guru kita siswa. Makanya jangan seperti ini, walaupun kayak gitu itu guru kalian. Betul, sudah itu. Kita memberikan saran anak itu supaya jangan memojokkan guru. Bagaimanapun itu tetap guru Tetap guru itu tetap kita jaga itu secara internal. Nah sekarang sehingga kita kan ngajar kelas 7 itu merdeka. Jadi merdeka menurut Cahaya Dewantara itu tidak hanya bebas dari belajar, ya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Kita yang perintah diri kita sendiri. Itu menurut Cahaya Dewantara. Sehingga jangan diartikan merdeka belajar kita nggak belajar, ya, itu maksudnya. Nah, bagaimana cara ibu guru menghukum dengan penghargaan? bisa Memberikan permen. Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang, seperti yang dikatakan ibu guru Sumet tadi. Misalnya anak-anak, siapa yang bisa jawab pakai permen, itu kan jangka pendek. Kalau ini ya siapa yang bisa jawab bisa keluar main? Nah, kalau waktunya kafe keluarnya cepat ya. Biar Tapi ini waktu emang dekat-dekat jam mau keluar Iya. dekat-dekat Itu jam kan keluar main. memberikan penghargaan hukuman yang sifatnya positif juga. Supaya anak-anaknya teman-temannya yang lain kan ikut lihat. Nah, itu Apalagi maksudnya. jam-jam mau pulang kan. Cuma yang bisa jawab yang boleh pulang duluan. Penghargaan menghukum. Nah, ini penghargaan menghukum ini yang sering kita lakukan. Memponis sana itu tanpa kita mengurus. Ini yang sering kita lakukan saat ini. Kalau itu ya penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti kita memberikan anak-anak itu hadiah besar kayak kemarin minta uang dan sebagainya. Nah, kalau permen itu kan Panas penghargaan tidak efektif. Misalnya anak-anak kita, siapa yang bisa boleh tidak masuk saya tidak efektif seperti itu. Kadang-kadang saking kelebihannya guru itu memberikan seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. maksudnya penghargaan yang tidak boleh ditiru Ya, yang tidak boleh dilaksanakan. yang tidak boleh dilaksanakan Yang tidak boleh dilaksanakan dalam kelas.
Karena kita kan membicarakan kelas bukan sekolah, ini kelas. Kenapa kita membicarakan kelas? Karena mapel kita masing-masing beda. Pengalaman sendiri beda. Iya, pengalaman kita pokoknya di dalam kelas itu kan tidak sama kita temukan. Dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang anak itu kita hukum, kadang-kadang lemah dia. Kreativitas, Iya. aktivitas Membunuh kualitas anak, kreativitas anak, motivasi intrinsik ini yang berbahaya ini. Anak dan berpikir, malas dia, dikasih tugas nggak mau dia. Itu yang intrinsik. Kenapa kita paksakan dia anak itu? Yakin itu masuk dalam hatinya, oh ini guru ini memaksa saya, bahkan nggak mau. Misal namanya nggak tahu nih, kenal misalnya nanti lalu Nah itu kan menjadi dorongan. kamu nggak tahu kan, apa tampil begini. Iya. Ini bentuknya seperti itu. Motivasi yang mendorong. Selalu mengajak Pak Guru saya antar itu setiap hari. Lamunan ini lain fakta. Nah kan tindakan kita sebagai guru kadang-kadang mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu yang tidak boleh. Kadang-kadang suruh P dengan menulis 100 kali itu menghukum itu. Tahu aku tambah coba lari lapangan basket. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu kan dibuat oleh wali kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu yang dibuat oleh guru-guru mapel. Guru mapel sendiri yang melakukan itu. Bukan peraturan yang kita gunakan. Bedakan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan ada daftarnya, denahnya dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas, ibu sendiri yang melaksanakannya sebelum mengajar itu. Bedakan dia. Jadi tidak sama dia bentuknya. Sehingga elemennya budayanya itu positif di luar sekolah, lingkup positifnya adalah dalam lingkungan, keyakinan kelas itu ketika kita dalam kelas, sehingga peraturan kelas itu dibuat berdasarkan wali kelas. Itu yang sebenarnya. Ya. Nah sehingga di sini ada timbul dua pertanyaan, mana kesepakatan kelas, mana aturan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, kesepakatan. Yang mana kira-kira termasuk keyakinan kelas? Seperti apa yang katakan sebelum kita mengajar itu. Berarti kami guru dan murid saling menyayangi termasuk keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar berarti keyakinan kelas. Ya. Jadi kita bisa membedakan antara keyakinan dan kesepakatan. Karena kan kami terima dari sana ini. Nah di sini dia muncul ibu guru, sudah panggil dia berbentuk kegiatan dalam keyakinan kelas bentuk tabel T ini. Sudah tanyakan dia dulu, anak ini catat dia apa maunya. Kenapa kamu mengganggu temanmu? Kenapa kamu malas belajar? Di situ kita menanyakan kepada anak itu, jangan diam. Misalnya apa maunya anak itu, kita tanyakan dia. Orang tanya apa maunya selesai kan ajaran Bukan yang bermasalah aja kita, jangan semuanya. Misalnya ada yang mengganggu temennya itu dipanggil. ya siapa tahu kan yang cewek Ya, juga diam inilah dia dulu, nanti kan. terjadi Ada namanya panggilan, restitusi. nanti dia pendek nanti Kan begitu dia. jam kira ya Intervensi. serius Nah, sehingga kan di sini ada pertanyaan-pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat baik lagi kan? Seperti contohnya kita akan tanyakan sama anak, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Seperti dirimu sendiri. Nah, ini bentuk intervensi 30 detik ini kita lakukan. Kan begitu dia. intervensi 30 detik Iya. apakah
Maksudnya kita mempertanyakan anak dengan pemantik ini, apakah kamu sepertinya apa masalahmu sehingga kamu ngantuk dalam kelas? Kan seperti itu. Kenapa kamu sering mengganggu teman kamu? Kenapa kamu sudah mengganggu? Kenapa kamu tidak menulis? Kan Atau begitu. apa? Lewasan, tidak. Ya, Terus tidak boleh direkam terus penjelasannya. kan tidak boleh seperti itu kan. Nah, kalau telah kita melebihi dari apa yang kita buat dalam kesepakatan kelas itu, barulah kita masuk ke review. Ada mah nggak tahu saya nggak boleh. Betul, tergantung dari karakternya. Jangan marahi dengan cara yang seperti yang dibilang Pak Said tadi, Nah, tidak menunjukkan kemarahan. jangan. Nih, mau yang mana cun? Nah, kalau ini segitiga restitusi ini bukan hukuman, tetapi sentuhan. Ini nanti kalau Sidaru ini pakai ini rumus ini. Jadi segitiga restitusi ini bukan hukuman. Segitiga ini biasanya ya mungkin BP tahu itu. Jadi dia menghukum penyebab akibat. Tidak hanya sekedar untuk apa istilahnya menghukum tiba-tiba langsung. Berarti kita jadi judulnya kesepakatan macam begitu jalan naik kuat-kuat dan naik kelas terus sampai gitu. Ya. Kita jadi guru Sampai itu, salam enggak kok. ya jadi guru itu istilahnya memberikan Video enggak. umpan balik kepada anak. Buatnya misalnya kita buat anak-anak peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ya Pak Guru, ayo Pak Guru. Jangan mengganggu teman sedang belajar, jangan ribut dalam kelas. Dia yang nulis nanti dikumpulkan tulisannya ke kita. Kalau melanggar ya, pakai sanksinya, betul maksud. Kalau dilanggar kita apa? Kenapa kamu melanggar apa yang kamu buat? Mesti ada alasan. Apa alasannya? Namun ya ini parkirnya aja, mana aja kalau kali kelas, yang betul. Di kelas Keluar di kelas. BB sama langsung. Nanti BP yang apa penyebabnya? Apa penyebabnya anak seperti ini? Nanti BP langsung menindaklanjutinya seperti apa? Ada berbeda di pantai, iya doang. Karena kan kita melihat di sini kan begitu masalah anak-anak ini terutama kita yang laki, terutama yang kita tidak bisa kita pungkiri aturan kita di sini itu belum kita laksanakan. Sekarang kita memulainya dari diri kita sendiri. Nah, dari segitiga segini. Kira-kira apa permasalahan dalam kelas Ibu Fit? Sering bermain. Sering bermain pojok pojok kiri. Nah, nanti ini kita Solusinya pakai. nanti dikasih sama. Ya, solusinya nanti kita buatkan dia sejenis catatan kecil dalam keyakinan kelas. Insya Allah akan berubah, insya Allah. Kayak saya kan tidak pernah terbiasa. Ini terus Cuma saya menyampaikan ini cuma berbagi aja Ibu Guru, tidak ada lain. Mungkin nanti kalau saya buatkan angket masing-masing guru yang akan nanti diserahkan di guru BP yang bentuknya pertama itu mendefinisikan apa masalah anak, menilaikan kecil-kecil bentuknya, ya. Kita nilaikan bagaimana bentuk penilaian sama anak, nanti itu saya buatkan sini seperti itu. Kalau ada yang terjadi seperti itu, nanti kan saya dengan Ibu Linda akan menyelesaikannya supaya jangan mengulangi lagi seperti itu sama Ibu, supaya Ibu guru nyaman dalam pembelajaran dalam kelas. Itu aja, tidak ada yang lain yang kita inginkan. Tidak akan terjadi. Kalau sudah berjalan normal dengan aturan itu tidak akan terulang lagi seperti itu. Seperti saya terapkan di kelas-kelas itu. Dicoba dulu seperti itu, mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Saya ya nanti ada laporan dari guru-guru mapel itu kalau melebihi daripada keyakinan yang dilanggar oleh anak. Harusnya kayak gitu, laporan dulu. Memang Baru siswanya kalau sudah banyak laporan baru siswanya diantar ke betul. Ya, Memang wali kelas. Ya, betul Bu. Wali kelas antar ke
Kira-kira mungkin sampai ini dulu. Yang mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktunya. Yang sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu enggak Nia saya panggil hari ini? Tahu Bapak Guru karena saya telah terlambat masuk ke kelas. Ya, tadi Nia berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.30. Sedangkan ke sekolah jam 7.40. Nah, di sini Pak Guru tidak menyalahkan siapa-siapa, manusiawi lah kita salah, hilaf. Pak Guru pun juga pernah salah, hilaf, terlambat datang ke sekolah, ya, terlambat masuk kelas, tidak ajar. Kira-kira mesti dia punya alasan. Apa alasannya terlambat masuk? Nah, dengan keterlambatan niat tadi itu apakah termasuk dalam bagian keyakinan kelas kita? Ya, kira-kira tahu nggak ini apa keyakinan kelas kita? Apa saja? Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, keamanan kelas. Yang ketiga, nah, kira-kira apa langkahnya supaya tidak terlambat lagi? Nanti malam akan bagaimana? Tidur tepat waktu dan tidak menghapus lagi. Nah, kalau langkah-langkah itu dilakukan oleh Nia, kira-kira kapan Nia laksanakan? Insya Allah nanti malam. Oke, Pak Guru doakan semoga anak Nia menjadi anak yang terbaik, memiliki tujuan yang bagus, dan semoga Nia sebagai anak yang mentaati semua aturan yang telah disepakati oleh sekolah, ya. Nah, silakan anakku masuk kelas dan ikut belajar dengan teman-temannya, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan duduk. Sis, saya panggil sini tahu enggak? Tahu Bapak Guru karena saya ribut dalam kelas tadi. Apa pelajarannya? PKN. Siapa gurunya? Bu Nur Hidayani. Ada juga enggak? Ada. Ada. Ya, karena anak saya lihat tadi ada ribut di kelas. Ya. Kira-kira apa alasannya ribut dalam kelas? Karena males saja Pak Guru. Malas. Oh, ya. Di sini Pak Guru tidak. Ini alasannya kan Pak Guru tidak menyalahkan siapa-siapa, dan Pak Guru juga ya pernah salah, teman-teman manusia kita juga pernah salah, kita perbaiki kesalahan. Nah, kira-kira ingat enggak sis ada kesepakatan kita dalam kelasnya? Ingat enggak? Ingat Pak Guru. Coba sebutkan. Setiap anggota kelas perlu belajar. Terus. Setiap anggota kelas perlu merasa senang. Ya, terus. Setiap anggota kelas saling menghargai. Nah, berarti ya, yang nomor berapa yang dilanggar? Yang nomor 1 kan, berarti setiap kelas wajib belajar. Nah, di sini kira-kira sis untuk tidak mengulangi lagi, kira-kira apa yang dilakukan? tidak akan tidur dalam kelas lagi. Ya, terus Mengerjakan tugas yang diberikan pada guru. nah, kan itu salah satu makanya ya. Jadi anak-anakku
kalau dikasih tugas sama gurunya dilaksanakan, diselesaikan. Nah, kira-kira kalau tidak ribut lagi dan melaksanakan tugas kembali, kira-kira kapan mulai sis akan rubah? Insya Allah nanti hari ini dan jam pelajaran selanjutnya. Nah, semoga anak-anakku nanti untuk meraih cita-citanya, untuk belajar lebih efektif. Semoga apa yang ditujukan akan berhasil. Ya, tidak akan mengulangi yang salah, tapi kita ciptakan budaya yang positif. Sekarang anak-anakku silahkan boleh masuk kelas dan ikut belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswara, kelas 7 SMPN Negeri 1 Atap 2 Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Perasaan saya setelah saya bersama Bapak Guru Saifuddin mengadakan restitusi segitiga, saya merasa senang dan bahagia. Dan saya sudah mendapatkan arahan dan menyelesaikan masalah saya, dan saya akan berjanji tidak akan ribut lagi dan mentaati keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Guru. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.